Halo, selamat datang beribadah di tempat ini di Jemaat GKI di Bor Banda Aceh. Ibadah online pada hari Minggu 5 April 2020. Dimanapun jemaat Tuhan berada saat ini, di rumah dan di tempat-tempat manapun, kita mau sama-sama beribadah di tempat ini. Kita mau memuji menyembah Tuhan. Mari kita tundukkan hati dan pikiran kita di hadapan Tuhan. Kita berdoa. Selamat pagi Allah Roh Kudus. Selamat pagi Yesus. Selamat pagi Bapa. Kami bersyukur buat pagi hari yang Kau beri Tuhan. Kalau saat ini Tuhan, kami bersama-sama jemaat-Mu Tuhan beribadah online Tuhan di GKI yang di Banda Aceh. Dimanapun jemaat-Mu berada Tuhan, Roh Kudus-Mu tidak terbatas ruang dan waktu Tuhan. Engkau yang menyatukan roh kami Tuhan untuk memuji menyembah Engkau Bapa. Engkau yang menjamah, Engkau yang melawat kami Tuhan. Kami bersyukur Tuhan buat hari ini. Kami bersyukur buat apapun yang sudah Kau berikan, apapun yang sudah Kau kerjakan dalam hidup kami Tuhan. Kami serahkan ibadah kami ini Bapa. Di dalam nama Tuhan Yesus dari awal pertengahan hingga akhirnya. Biarlah hanya nama-Mu yang ditinggikan dan dimuliakan. Di dalam nama Yesus
bersyukur buat pagi hari yang indah ini ya Tuhan. Kami tahu Engkau serta dengan kami dalam kondisi apapun ya Tuhan. Engkau selalu punya rencana yang luar biasa dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, diberi kami kesempatan hari ini untuk merenungkan kebenaran firman-Mu. Hamba berdoa buat anak-anak-Mu dimanapun saat ini berada, mereka yang mendengarkan firman-Mu melalui online ini ya Tuhan. Jamah mereka, jangkau mereka, bahkan perlindungan-Mu tetap dalam hidup mereka. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Kami siapkan hati kami untuk mendengarkan firman-Mu ya Tuhan, yang menjadi sumber kekuatan kami, menjadi penopang dalam hidup kami, memberikan damai sejahtera, ketenangan dalam hidup kami. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Mari Roh Kudus urapi setiap kami untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Mari yang percaya dan siap mendengarkan firman Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Shalom Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan. Apa kabar jemaat GKI Gibor di Banda Aceh ini, yang walaupun sampai hari ini kita masih dengarkan firman Tuhan, ibadah kita melalui online, tapi percayalah, ada waktunya, ada masanya Tuhan melakukan sesuatu yang terbaik dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Dimanapun engkau berada, baik engkau di rumah, di dalam perjalanan, di kos-kos, bahkan engkau mendengarkan firman Tuhan ini, biarlah menguatkan hidupmu, menguatkan hatimu, supaya engkau tetap percaya terus kepada Tuhan, percaya kepada firman-Nya. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, saat ini kita ibadah online di tanggal 5 April 2020. Kita rindu mendengarkan firman-Nya, supaya firman-Nya meneguhkan iman percaya kita sekalian. Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita mau baca Alkitab kita yang tertulis di dalam Injil Lukas pasal yang ke-7. Dalam Injil Lukas pasal yang ke-7 ayat yang ke-18 sampai ayat yang ke-23. Ketika Yohanes mendapat kabar tentang segala peristiwa itu dari murid-muridnya, ia memanggil 2 orang dari antaranya dan menyuruh mereka bertanya kepada Tuhan, "Engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Ketika kedua orang itu sampai kepada Yesus, mereka berkata, "Yohanes Pembaptis menyuruh kami bertanya kepadamu, engkaukah yang akan datang itu? Atau haruskah kami menantikan seorang lain?" Pada saat itu, Yesus menyembuhkan banyak orang dari segala penyakit dan penderitaan dan dari roh-roh jahat. Dan ia mengaruniakan penglihatan kepada banyak orang buta. Dan Yesus menjawab mereka, "Pergilah dan katakanlah kepada Yohanes apa yang kamu lihat dan kamu dengar. Orang buta melihat, orang lumpuh berjalan, orang kusta menjadi tahir, orang tuli mendengar, orang mati dibangkitkan, dan kepada orang miskin diberitakan kabar baik. Dan berbahagialah orang yang tidak menjadi kecewa dan menolak aku." Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, dari pembacaan firman Tuhan ini kita bisa melihat, saudaraku, Yohanes Pembaptis dalam melayani Tuhan, dalam memberitakan firman Tuhan, tidak luput dari persoalan, tidak luput dari masalah yang dihadapi dalam hidupnya. Pada waktu itu Yohanes Pembaptis dipenjara oleh karena memberitakan kebenaran firman Tuhan. Walaupun demikian, saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, Yohanes Pembaptis ini hampir kecewa ikut Tuhan, karena di dalam pelayanannya dia bisa tinggalkan semua zona nyamannya, sehingga dia melayani dan hanya tinggal di padang gurun. Makanannya pun bukan makanan yang enak, tapi dia mau lakukan ini semua, menyatakan kebenaran firman Tuhan.
tapi dalam pelayanannya, dalam pemberitaan firman Tuhan, dia menghadapi kesulitan. Tema hari ini saya mau sampaikan, saudaraku, Tuhan ingatkan kita supaya kita jangan menjadi kecewa dan menolak Tuhan walaupun ada sesuatu yang kita alami, ada persoalan, ada kejadian yang kita hadapi hari-hari ini. Mungkin sepertinya kita menghadapi COVID-19 ini, sepertinya tidak ada jawaban dari Tuhan, sepertinya membuat kita bisa kecewa ikut Tuhan, mengiring Tuhan. Kita sudah ikut Tuhan, sudah berdoa, beribadah, tetapi kita kok belum ada jawabannya, saudaraku. Ada hal-hal yang bisa membuat seseorang bisa menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Kalau saya perhatikan, apa itu saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Yang pertama, saya melihat bahwa penderitaan bisa membuat seseorang kecewa dan sampai meninggalkan Tuhan, menolak Tuhan, bahkan persoalan yang dihadapi. Kita melihat bahwa Yohanes Pembaptis, dia adalah seorang nabi yang besar, kata Yesus. Bahkan dia melakukan kebenaran firman Tuhan, memberitakan firman-Nya, serta membaptis banyak orang, membawa orang-orang bisa bertobat kepada Tuhan. Tapi persoalan tetap ada di dalam hidupnya, persoalan tetap menerpa hidupnya. Sampai-sampai masalah itu, persoalan itu, penderitaan itu membuat dia bertanya-tanya dalam hidupnya. Pertanyaan itu membuat dia ragu-ragu tentang kekuasaan Tuhan, membuat dia ragu-ragu, benarkah Yesus itu adalah Mesias? Benarkah Yesus itu adalah Tuhan? Benarkah Yesus itu dia adalah sanggup menolong persoalanku, menolong hidupku? Dan pertanyaan dan keraguan-raguan itu bisa timbul bagi setiap orang. Bahkan hari-hari ini kita melihat, kita sudah berdoa buat supaya dihentikannya COVID-19 ini. Kok belum terjawab? Sepertinya kita menderita, kita ibadah secara mungkin tidak lagi happy, tidak lagi sorak-sorak di ibadah dengan gempita, saudaraku. Tapi ketahuilah, jangan sampai penderitaan, masalah membuatmu kecewa dan undur dari Tuhan. Yohanes Pembaptis sebenarnya sudah melihat ketika Yesus datang hendak mau dibaptis olehnya. Dan dia berkata, lihatlah anak domba Allah yang menghapus dosa dunia. Yohanes Pembaptis sendiri sudah berkata bahwa Yesus Kristus menghapus dosa dunia. Bahkan ketika Yesus dibaptis oleh Yohanes sendiri, dia mendengar suara dari surga yang mengatakan, inilah anakku yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan. Sampai-sampai turun Roh Kudus yang menyerupai burung merpati, dan Yohanes melihat akan hal ini. Dia mendengar suara Tuhan, mendengar suara dari surga. Tapi kadangkala penderitaan, persoalan, kadangkala membuat orang lupa dan meragukan akan kuasa Tuhan. Hari ini, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, apa yang kita alami hari-hari ini? Mungkin sepertinya Tuhan diam. Ada persoalan yang kau alami, sepertinya Tuhan belum datang memberikan pertolongan. Sepertinya Tuhan nggak peduli dengan keadaan ini, sehingga bisa timbul pertanyaan dalam kehidupan kita orang-orang percaya. Apakah benar Yesus itu Tuhan? Apakah benar Yesus itu bisa menolong hidup saya? Apakah benar Yesus itu
penderitaan bisa membuat seseorang kecewa dan tinggalkan Tuhan, dan tidak mau lagi melayani Tuhan, tidak mau lagi beribadah kepada Tuhan, bahkan tidak mau lagi berdoa, bahkan tidak mau lagi baca firman Tuhan. Dia kecewa dengan persoalan yang dia hadapi. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, perlu kita ketahui tentang penderitaan itu, saudaraku. Kalaupun penderitaan, persoalan itu datang, perlu kita ketahui bahwa yang pertama, bahwa setiap penderitaan adalah sebuah proses untuk menyelesaikan rencana Tuhan dalam hidup kita. Yang percaya katakan amin. Yang kedua, bahwa setiap penderitaan yang kita alami bukan karena salah kita. Ada upah di surga buat setiap hidup kita. Yang ketiga, kita perlu ketahui bahwa setiap penderitaan yang kita lewati, yang kita alami, itu adalah untuk menguji iman kita, supaya iman kita begitu kokoh, kuat, supaya kita kuat di dalam Tuhan. Jadi kalau kita bisa bertahan dan setia melewati persoalan, melewati penderitaan, atau apapun yang kau alami hari-hari ini, bila kita setia dan bertahan, maka sama halnya seperti Tuhan Yesus katakan, hai hambaku yang baik dan setia, masuklah dan turunlah dalam kebahagiaan Tuhanmu. Oleh sebab itu, Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, jangan menjadi kecewa sekalipun ada penderitaan, persoalan yang kita alami. Tetap kuat, kokoh, percaya kepada Tuhan. Tuhan punya rencana yang terindah dalam hidup kita. Sebab firman Tuhan berkata bahwa kalaupun aku hidup untuk Kristus. Kalaupun aku mati suatu kebahagiaan, suatu anugerah yang luar biasa. Kita bisa bertemu dengan Yesus. Jadi apapun yang terjadi dalam hidup kita perlu senantiasa tetap kuat di dalam Tuhan. Yang kedua, yang seringkali membuat orang bisa kecewa dan menolak Tuhan, yaitu masalah waktu. Di saat Tuhan mungkin berjanji dalam hidup kita, dan ada sesuatu yang engkau sedang memulainya, karena berselang waktu begitu lama, seseorang bisa letih, bisa menjadi kecewa, bahkan bisa tidak percaya lagi dengan Tuhan. Karena mengenai waktu, sudah dia berdoa sedemikian rupa, berdoa 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 2 bulan, dan seterusnya, belum ada lama kali waktunya dijawab oleh Tuhan. Waktu bisa membuat seseorang kecewa dan menolak Tuhan. Contohnya saudara yang dikasih oleh Tuhan, saya ambil, kalau seandainya ini ada botol tempat air minum, ini sebenarnya nggak berat, benar saudara? Ini nggak berat. Tapi bila engkau disuruh, atau bila saya disuruh untuk angkat botol minuman ini selama 10 atau 15 jam waktunya, ini bisa jadi berat, saudaraku. Ini pasti terasa begitu berat. Dan kalau saya angkat ini terus 10 jam atau 15 jam, ini lama-lama bisa jatuh. Dan ini bisa lama-lama bisa terasa berat. Jadi berat atau ringan sebuah benda kadang tidak ditentukan dari beratnya sendiri, tapi bisa ditentukan dari waktu.
Makanya banyak orang diuji dengan waktu dan tidak kuat, saudaraku. Ada seorang yang masuk Guinness Book. Dia masuk memecahkan rekor, bisa bertahan menyelam tanpa bernapas di dalam air, dan bisa menyelam begitu lama tanpa bernapas selama 6 menit, saudaraku. Biasanya kalau orang tahan nafas, bisa saudara tahan nafas 1 menit, 2 menit, 3 menit. Ada banyak orang nggak bisa tahan nafasnya sampai 6 menit, sehingga orang tersebut memecahkan Guinness Book rekor yang luar biasa. Pada suatu waktu dia diwawancarai, dia ditanyai, "Pak, kenapa sih Bapak ini bisa menyelam tanpa bernapas selama 6 menit?" Lalu orang ini berkata, "Saya melatih. Saya awali selama 30 detik. Dan mulai 1 menit, 2 menit, 3 menit berulang-ulang kali. Dan aku bertahan. Sampai lamanya aku bertahan. Dan akhirnya saya bisa bertahan sampai 6 menit." Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, seseorang bisa bertahan dengan waktu yang begitu memecahkan rekor karena dia berlatih. Jangan karena waktu kita begitu lama sudah berdoa, nantikan Tuhan. Jangan menyerah. Jangan langsung gampang udah tinggalkan Tuhan, nggak dengar lagi doaku, udah lama aku berdoa. Yang dibutuhkan dalam hidupmu adalah tetap bertahan. Terus bertahan. Mungkin sebentar lagi engkau akan melihat mujizat terjadi dalam hidupmu. Mungkin saudara berkata, "Pak, kalau nggak ketemu, kalau belum mendapat mujizat gimana?" Sekali lagi saya mau katakan, bertahan sedikit waktu lagi. Bertahan terus sampai mujizat itu terjadi. Walaupun berjalan waktu begitu rupa, jangan sampai membuat engkau kecewa dan menolak Tuhan. Yang ketiga, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, yang perlu kita perhatikan, kenapa ada banyak orang, kenapa ada banyak orang-orang percaya bisa kecewa dan tinggalkan Tuhan. Yang ketiga adalah karena tidak mengerti. Ketidakmengertian ini sering sekali membuat orang bertindak melakukan kesalahan, dan mereka berpikir ini salahnya Tuhan. Jadi ketidakmengertiannya akhirnya mereka melakukan tindakan-tindakan yang salah, perbuatan yang salah. Mungkin dalam situasi yang begini, saudaraku, yang kita alami, kalau kita belum mengerti, jangan sampai kita melakukan dan tindakan yang salah. Jangan kita berpikir bahwa Tuhan itu adalah salah, adalah dalang dari semua ini. Itu sebabnya kita perlu mengerti apa maunya Tuhan. Karena apa, saudaraku? Karena ketidakmengertian ini bisa membuat orang begitu kecewa, dan mereka berpikir Tuhan lagi gak peduli kepadaku, Tuhan mengecewakan hidupku, atau Tuhan jahat. Padahal sebenarnya karena ketidakmengertiannya. Ada seorang anak muda, saudaraku, seorang pria, dia sedang berdoa cari pasangan hidup. Dan dia beriman sekali bahwa dia merasa mendapat suara dari Tuhan untuk mendapat seorang wanita. Ini biasanya orang-orang
percaya, dia bergumul untuk pasangannya. Karena dia merasa mendapat suara Tuhan untuk mendapat seorang wanita. Dan dia mulai lihat dan didapatkan bahwa si A itulah yang menjadi pasangan hidupku, yang menjadi jodohku. Dan mulai dia mengimani, saudaraku. Tapi ada tindakan yang salah yang dia lakukan karena ketidakmengertiannya. Tanpa dia tunggu Tuhan, tanpa dia bertanya sama Tuhan, tanpa dia tanya waktu dari Tuhan, dia mulai datangi si wanita ini. Ketika dia datangi, lalu dia berkata, "Hai wanitaku," dia mulai berkata, "Tuhan bicara kepadaku bahwa kamu adalah pasanganku, bahwa kamu adalah jodohku." Apa yang terjadi, saudaraku? Karena perempuan ini ditembak dengan tiba-tiba dan belum siap hidupnya. Akhirnya perempuan ini takut. Karena belum ada pembicaraan, belum ada pendekatan dari pria ini. Tiba-tiba tembak langsung. Membuat si wanita ini ketakutan. Dan apa yang terjadi, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan? Ketika perempuan itu berkata tidak, maka tanpa pengertian si pria ini semakin mengejar dia. Dia berpikir ini waktunya untuk berjuang. Biasanya kan pria begitu. Dia mulai teleponi, dia mulai datangi setiap hari, dia telepon setiap hari. Sampai-sampai si perempuan ini ketakutan sekali, saudaraku. Sehingga suatu waktu si wanita ini, dia berkata dengan tegas, "Saya tidak mau melihat mukamu lagi. Saya tidak percaya dengan itu." Akhirnya si pria ini kecewa. Jadi kecewa. Dia kecewa dengan Tuhan. Padahal dia berpikir bahwa dia dapat suara Tuhan. Padahal karena dia punya tindakan yang salah atau ketidakmengertiannya, kapan waktunya, kapan tepatnya, kapan untuk berbicara dan bagaimana berbicara. Tapi karena si wanita ini menolak dia bisa kecewa dengan Tuhan. Dia berpikir Tuhan jahat, Tuhan bohong, gitu saudara. Sehingga si pria ini tidak mau lagi ke gereja, nggak mau melayani Tuhan. Jadi saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketidakmengertian bisa menghancurkan seseorang. Mungkin kita berkata, mengapa Tuhan biarkan? Mengapa Tuhan biarkan hal ini bisa terjadi? Sebenarnya Tuhan mau bawa kita untuk belajar mengerti. Sama halnya saudaraku yang dikasih oleh Tuhan. Kadang-kadang kita berkata kepada anak kita, "Itu salah, Nak." Karena kalau salah dan kita tutup-tutupi, kalau kita tahu itu salah dan kita tutup-tutupi kesalahannya, maka anak kita tidak akan pernah belajar mengerti bahwa itu salah. Itu sebabnya Bapak Ibu Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, hari ini kita sebagai anak-anak Tuhan, keadaan yang kau alami hari ini mungkin dihadapi oleh bangsa-bangsa,
dihadapi oleh Indonesia, COVID-19, atau mungkin engkau hadapi apapun itu, sakit penyakit, persoalan, mungkin ada penderitaan engkau alami, mungkin begitu lama doamu belum dijawab, ada waktu yang membuat engkau bisa kecewa dan tinggalkan Tuhan. Tapi Tuhan mau berkata kepadamu, jangan kecewa dan tinggalkan Tuhan. Tetap percaya kepada Tuhan, tetap imani bahwa Tuhan itu adalah tetap Tuhan. Sehingga Yesus dia berkata kepada Yohanes Pembaptis, tidakkah engkau melihat bahwa orang buta bisa melihat, orang timpang bisa berjalan, orang mati dibangkitkan? Namun perlu kamu ketahui, supaya kamu tidak menjadi kecewa dan menolak Aku. Firman Tuhan hari ini mengingatkan kita, mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, kita tetap berdoa. Mungkin belum ada jawabannya hari-hari ini. Mungkin engkau begitu menjalani waktu ini sepertinya begitu berat, tapi tetap percaya kepada Tuhan. Jangan tinggalkan Tuhan. Kita mau berkata kepada Tuhan, Tuhan, Engkau cukup bagiku. Kita mau angkat pujian, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, Christ is enough for me. Christ is enough for me. Everything I need is in you. Everything I need, I desire in you. Oh, Jesus, Lord, Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, dimanapun engkau berada hari ini, engkau sedang menghadapi persoalan, masalah, engkau sedang menghadapi penderitaan, engkau sedang menjalani waktu yang begitu lama. Bahkan sepertinya engkau tidak mengerti apa yang terjadi ini. Seringkali ketidakmengertian bisa membuat seseorang kecewa dan tinggalkan Tuhan. Walaupun engkau belum mengerti hari ini, tetap pegang firman-Nya, tetap percayai Tuhan. Sekalipun Tuhan belum tolong engkau hari ini, seperti berdiam, sepertinya belum ada datang pertolongan dari Tuhan. Yang kau butuhkan hari ini, tetap kuat di dalamnya, tetap teguh di dalam Tuhan, percaya senantiasa kepada Tuhan. Engkau yang menghadapi persoalan, masalah, mungkin engkau menghadapi sakit penyakit, menghadapi persoalan, kesulitan, penderitaan,
Sepertinya engkau sudah berdoa begitu lama, belum ada jawaban dari Tuhan. Pagi hari ini saya mau berdoa kepadamu. Taruh tangan di dadamu. Kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di dalam surga, hamba berdoa hari ini bagi anak-anakmu yang mendengarkan kebenaran firman-Mu. Tatkala Yohanes Pembaptis menghadapi kesulitan, persoalan, penderitaan, namun Tuhan mengingatkan Yohanes Pembaptis supaya tidak menjadi kecewa dan menolak Tuhan. Sekalipun belum ada jawaban hari ini, Yesus adalah tetap Tuhan selama-lamanya. Bapa, hamba berdoa mereka yang menghadapi sakit penyakit, Tuhan yang menyembuhkan mereka, memulihkan mereka di dalam nama Yesus Kristus. Persoalan mereka hadapi, kesulitan apapun, bahkan waktu mereka sudah berdoa begitu lama, kami mau berdoa hari ini. Ada jawaban, ada terobosan, ada jawaban yang dari Tuhan turun bagi setiap mereka. Di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa. Kuatkan anak-anak-Mu, biar mereka semakin teguh dan kuat. Terus percaya kepadamu, sekalipun mereka menghadapi persoalan masalah apapun. Terima kasih Bapa. Kami mengucap syukur buat firman-Mu, mengingatkan kami, menghibur dan menguatkan kami. Engkau selalu ada di pihak kami. Engkau tetap adalah Tuhan. Engkau adalah tetap Allah selama-lamanya. Terima kasih Bapa. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, mari kita berdoa buat persoalan yang dihadapi oleh bangsa Indonesia, bahkan juga dihadapi oleh bangsa-bangsa, yaitu virus corona, COVID-19. Kita mau berdoa supaya tangan Tuhan terulur menghentikan badai ini, menghentikan virus corona ini. Bapa di dalam surga, kami berdoa saat pagi hari ini. Kami datang kepadamu karena kami percaya Engkau adalah Tuhan yang luar biasa, Tuhan yang maha kuasa. Kami berdoa biar Engkau Tuhan boleh menyelesaikan persoalan yang dihadapi oleh bangsa kami Indonesia ini, bahkan yang dihadapi oleh bangsa-bangsa lain mengenai virus corona ini yang begitu menakutkan, yang sudah banyak memakan korban nyawa. Kami berdoa hari ini, kami berkatakan badai berhenti di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Tangan dan pertolongan-Mu turun bagi setiap bangsa kami Indonesia, khususnya daerah kami Provinsi Aceh ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus, tetap dalam naungan-Mu, tetap di dalam penjagaan-Mu. Tuhan, berikan jalan keluar bagi daerah ini. Kami juga berdoa Tuhan buat masalah perekonomian akibat COVID-19 ini. Kami berdoa di dalam nama Yesus Kristus. Oh, krisis ekonomi juga akan melanda bangsa-bangsa dunia. Namun kami berdoa Engkau yang bisa menghentikan segalanya. Bangkitkan kembali Tuhan perekonomian bangsa kami Indonesia, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Terima kasih Bapa di dalam surga, terima kasih. Kami serahkan hidup kami di dalam tangan-Mu. Kami serahkan jemaat-Mu jika Yelkibor dimanapun saja ini berada, pelayanan-pelayanan yang ada, bahkan pos PI yang kami layani, juga jiwa-jiwa yang kami layani. Tuhan berkati mereka, lawan mereka dengan luar biasa. Biar hati mereka terus berkobar-kobar dalam Tuhan, tetap cinta Tuhan, semakin mengasihi Tuhan, tetap kuat di dalam Tuhan. Sekalipun ada persoalan, kesulitan, masalah yang mereka hadapi, mereka tidak akan tinggalkan Tuhan. Mereka ikut Tuhan selama-lamanya, percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan. Terima kasih Bapak. Kami mau mengakhiri ibadah kami ini, dan kami mau siapkan hati kami, hidup kami
untuk menerima berkat yang dari Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, angkat kedua tanganmu, terimalah berkat yang dari Tuhan. Turunlah kiranya berkat yang daripada Allah Bapa, cinta kasih yang daripada Tuhan Yesus Kristus, serta persekutuan dari Roh-Nya yang kudus menghibur, menguatkan, serta menyertai kita sekalian, dan menjadi orang-orang yang tetap setia sampai Yesus datang kembali menjemput kita anak-anaknya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, mari kita yang percaya dan diberkati oleh Tuhan, kita sama-sama katakan amin. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.